Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya John Effendi MPD, peserta laksana CPNS Angkatan 11 2020 dari Universitas Bumi Tarakan yang diselenggarakan oleh Puslatbang KDOD Samarinda. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan hasil kegiatan aktualisasi, di mana tujuan kegiatan aktualisasi ini adalah mampu mengidentifikasi dan menyelesaikan permasalahan di unit kerja dengan menerapkan nilai-nilai dasar ASN. Selamat menyaksikan. FKIP merupakan fakultas pelopor dalam mempersiapkan generasi pendidik yang profesional. Untuk mewujudkan tujuannya, salah satu praktikum dalam kurikulum FKIP adalah PPL yang memantapkan kemampuan mengajar mahasiswa dengan pengalaman nyata. Sayangnya, tidak semua mahasiswa yang sedang mengambil praktikum ini dapat melaksanakannya dengan tuntas. Beberapa dari mereka terkejut, bahkan komplain terkait respon siswa terhadap mereka di kelas dan ketidakdisiplinan mahasiswa dalam pelaksanaannya. Mengingat PPL merupakan tonggak penting dalam mewujudkan visi dan misi mencetak tenaga pendidik yang profesional di bidangnya, maka peningkatan pelayanan mahasiswa PPL menjadi prioritas utama yang diletakkan dalam 4 kegiatan habituasi. 1. Internalisasi afektif A5 dalam kontrak dan penilaian perkuliahan dengan tujuan meningkatkan dan membudayakan kedisiplinan di kalangan mahasiswa. Adanya kompensasi keterlambatan 15 menit dari jadwal perkuliahan menggiring beberapa mahasiswa untuk datang terlambat yang berpotensi membangun kebiasaan tidak disiplin sehingga terbawa ketika pelaksanaan PPL. Karena penilaian hanya berorientasi pada kognitif saja. Desain ulang dengan menambahkan beberapa poin dalam kontrak dan penilaian seperti pengubahan pola kompensasi, yakni keterlambatan 15 menit untuk semua, baik bagi dosen maupun mahasiswa. Jadi kelas akan dimulai 15 menit dari jadwal. Jika lewat dari 15 menit, mahasiswa tidak dapat mengisi absensi atau alfa. Tidak ada kompensasi keterlambatan pengumpulan tugas serta sanksi mencontek yang menuntun mereka untuk bertanggung jawab dan disiplin. Pemetaan penilaian dengan menginternalisasi penilaian afektif di mana bobot persentase masing-masing seperti nilai absensi 10%, 10% nilai keaktifan di kelas, dan 15% nilai sikap. Dibarengi dengan rubrik penilaian keaktifan dan sikap. Pengembangan kontrak dan penilaian perkuliahan ini diharapkan mampu menjawab salah satu permasalahan performa mahasiswa PPL sesuai dengan hasil evaluasi respon dari dosen maupun mahasiswa melalui Google Form. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa kontrak dan penilaian perkuliahan yang dikembangkan sangat efektif dan berkeadilan bagi kedua belah pihak. Dan ini juga dapat menjadi kontrol manner bagi mahasiswa, seperti video berikut. Kontrak perkuliahannya sangat baik, sangat rinci, sangat jelas, mudah diterima oleh mahasiswa, membuat mahasiswa lebih disiplin, membuat pembelajaran lebih efektif dan optimal, dan memberikan rasa adil bagi mahasiswa dan bagi dosen. Dalam new learning contract, keterlambatannya itu tidak diberi toleransi, tapi kelas akan dimulai pada jam 8:15, yang menurut saya lebih adil. Karena ketika dimulai pada jam 8:15, kita tidak ada alasan lagi untuk terlambat, dan kami semua yang datang terlambat ataupun yang tidak terlambat sama-sama dapat mengikuti mata kuliah sejak awal. Dan menurut saya hal ini jauh lebih efektif. Hal lain yang menurut saya cukup baik dalam new learning contract adalah kejelasan scoring system, di mana dalam scoring systemnya jika dibandingkan dengan yang lama yang hanya 30-30-40 yang berdasarkan assignment, kemudian midterm test, dan yang terakhir final test, di dalam new learning contract itu ada presentase untuk kehadiran 10%, kemudian partisipasi 10%, dan juga behavior atau sikap. Nah, hal ini menurut saya sangat efektif karena hal ini membuat kami sebagai mahasiswa lebih paham bagaimana cara mengontrol diri, cara bersikap lebih baik selama proses pembelajaran berlangsung. 2. Penelitian dengan judul The Voice of EFL Alumni Experience and Expectation. Pelaksanaan PPL bagi beberapa mahasiswa sebuah momok yang berakibat pada motivasi mereka untuk menuntaskan PPL karena kondisi peserta didik tidak sesuai yang diharapkan, berpotensi membuat mahasiswa mengalami culture shock.
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan dasar bagi mahasiswa sebelum melaksanakan PPL. Mengingat waktu yang singkat, penelitian ini berkolaborasi dengan salah satu mahasiswa semester 4 yang bertujuan memberikan pengalaman bagi mahasiswa dalam melakukan penelitian, mengolah dan menganalisis data. Proposal dan instrumen penelitian dapat dirampungkan dalam waktu 10 hari. Instrumen penelitian disebar kepada responden melalui Google Form. Responden diberikan waktu 1 kali 24 jam dan dapat mengedit kembali sebelum waktu habis. Berkat bantuan mahasiswa, analisis data yang dituangkan dalam bentuk artikel ilmiah rampung dalam 1 minggu. Artikel ini memuat pengalaman dan harapan peserta didik di kelas bahasa Inggris, baik siswa yang suka maupun tidak suka dengan bahasa Inggris. Untuk mewujudkan tujuan penelitian ini, maka publikasi sangat diperlukan. Artikel ini berhasil mengantongi LOE dari The Fourth Sriwijaya University Learning and Education International Conference dengan tema Global Learning and Education in Industrial Revolution 4.0 and Society 5.0 dalam bidang Language Learning and Education yang akan dilaksanakan pada tanggal 24 sampai 25 Oktober 2020 melalui aplikasi Zoom. Kolaborasi dalam penelitian ini juga mendapatkan respon yang sangat baik dari mahasiswa yang berkontribusi. Adapun responnya seperti video berikut. Saya Alfa Rizky Firdausya dan saya merupakan mahasiswi semester 4 dari Universitas Borneo Tarakan. Saya ingin membagikan pengalaman selama bekerja sama dalam menyusun sebuah research article. Saat pertama kali dihubungi untuk bekerja sama oleh dosen saya, yaitu Pak Joni, dalam penelitian tersebut, saya jujur merasa takut dan mempertanyakan kemampuan saya. Pikir saya saat itu, saya hanya seorang mahasiswa dan saya masih semester 4. Apakah saya bisa memberikan hasil yang cukup baik untuk dosen saya? Tapi di saat yang sama, saya juga ingin dapat melakukan hal-hal yang tidak pernah saya bayangkan. Jadi saya mencoba berani dan mengambil kesempatan tersebut dan alhamdulillah, saya tidak pernah menyesali bahkan mensyukuri kesempatan yang telah diberikan. Selama penyusunan paper, saya diajari untuk menganalisis dan menyajikan data secara terstruktur oleh Pak Joni. 3. Pembuatan website PPL. Perkembangan teknologi mempengaruhi seluruh sektor instansi. Begitu pula menginisiasi pembuatan website PPL untuk mempermudah dalam pengurusan dan pendataan baik bagi mahasiswa maupun dosen panitia PPL. Setelah berdiskusi dengan rekan IT, ternyata website FKIP sudah dibangun sejak 2018. Namun, website ini tidak memuat artikel apapun dan hanya dapat diakses melalui jaringan Wi-Fi universitas. Selanjutnya, mendesain website PPL dengan teliti untuk menunjang layanan PPL yang jelas agar manfaat website dapat dirasakan pengguna. Saya dan rekan IT bersama-sama mengembangkan website sehingga desain dan rancangan website dapat terrealisasi sesuai kebutuhan. Hasil evaluasi menyarankan untuk melakukan perbaikan dengan memperjelas file apa yang butuh diupload dan tidak, serta mahasiswa masih dibingungkan cara mengakses website. Dengan memperjelas data yang diupload dan menyediakan video tutorial akses website yang diupload pada laman website, serta sosialisasi kepada dosen panitia PPL dapat menjadi rujukan bagi setiap pengguna untuk mencari informasi yang mereka butuhkan sekaligus terwujudnya fungsi dari website itu sendiri. Setelah website PPL rampung, respon langsung terkait website ini seperti video berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat untuk Pak Joni Effendi atas aktualisasinya membuat website untuk PPL dan semoga website tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh mahasiswa kita dalam memprogramkan PPL ke depannya. Terima kasih. Angkatan 2017 merupakan angkatan pertama yang akan menggunakan website tersebut. Kenapa saya bilang bisa sangat membantu? Karena mengingat dan melihat tahun-tahun sebelumnya, kita akan melakukan kegiatan PPL harus mengurus berkas, harus ke kampus atau tanya-tanya kepada senior. Namun kali ini angkatan 2017 akan sangat dibantu dengan adanya website PPL. Kita bisa langsung mengunduh berkas-berkas apa yang kita butuhkan dalam website tersebut. Webinar pengenalan PLP kepada mahasiswa. Untuk mendukung Permendikti nomor 44 tahun 2015 tentang kurikulum berbasis KKNI, di mana PPL akan menjadi PLP.
pada pelaksanaan PPL dan PLP memiliki pola yang cukup berbeda, sehingga memberikan informasi lebih awal kepada mahasiswa angkatan pertama program sangat dibutuhkan. Dalam persiapan webinar, saya dan dosen terlibat berdiskusi untuk menentukan tanggal, waktu, materi, dan desain brosur serta penyebaran informasi webinar sehingga tujuan webinar dapat tercapai. Penyebaran informasi webinar melalui media sosial agar pelaksanaan webinar jelas bagi mahasiswa. Dan setiap mahasiswa yang mengikuti webinar mendapatkan e-certificate, di mana e-certificate ini mendapatkan poin plus pada mata kuliah micro teaching sesuai persetujuan ketua jurusan. Webinar dilakukan pada tanggal 8 Juli 2020 melalui aplikasi Zoom yang live streaming di laman YouTube, sehingga video webinar secara otomatis terupload dan tersimpan pada laman YouTube. Karenanya, mahasiswa masih dapat mengakses informasi terkait PLP. Pelaksanaan webinar ini menginisiasi UPT PPL untuk melakukan hal serupa dalam waktu dekat kepada jurusan lain. Dan respon yang sangat positif dari peserta dan dosen seperti video berikut. Saya sangat mendukung kegiatan ini adalah kegiatan yang positif. Semoga kegiatan seperti ini khususnya yang dilakukan oleh PPL akan berkelanjutan dan membawa dampak yang positif baik untuk mahasiswa ataupun untuk yang lainnya. Pelaksanaan webinar yang dilaksanakan jauh-jauh hari sebelum kegiatan PLP ini dilaksanakan itu menurut saya adalah langkah yang tepat karena kegiatan PLP ini kan baru dilaksanakan pertama kalinya oleh angkatan 2018. So, otomatis angkatan 2018 ini tidak familiar dengan PLP ini sendiri. 2018 ini punya waktu lebih untuk mempersiapkan apa yang harus dipersiapkan. Kemudian juga sudah jauh-jauh hari mengenal apa itu PLP dan apa perbedaan dengan PPL. Kemudian mengenal sistematis pelaksananya seperti apa. Kemudian penilaian-penilaiannya juga seperti apa. Tindak lanjut habituasi kegiatan. 1. Internalisasi afektif A5 dalam kontrak dan penilaian perkuliahan yang akan dioptimalkan sebagai kontrak dan penilaian jurusan di setiap mata kuliah untuk mendukung terwujudnya visi dan misi jurusan. Kedua, penelitian. The Voice of EFL Alumni Experience and Expectation. Hasil penelitian ini akan menjadi referensi bagi pemateri dalam setiap pelaksanaan pembekalan PPL di setiap semesternya. 3. Website UPT PPL. Saya dipercaya oleh UPT PPL untuk mengelola website UPT PPL yang telah dikembangkan. 4. Webinar pengenalan PLP. Recorded dan uploaded video webinar pada laman YouTube dapat menjadi referensi tidak hanya bagi mahasiswa angkatan pertama program, tetapi juga angkatan selanjutnya di jurusan bahasa Inggris dan jurusan lain yang belum berkesempatan mengikuti webinar. Role model merupakan seseorang yang menjadi contoh dan panutan di unit kerja yang senantiasa mendefinisikan pribadi seorang ASN dengan menerapkan nilai-nilai aneka dan peran ASN di lingkungan maupun di luar lingkungan kerja. Role model saya adalah Novia De Vega MPD, Ketua Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Beliau memiliki kepribadian yang tenang, santai namun tetap serius, sehingga ia dapat menjadi sosok rekan kerja sekaligus pemimpin. Performa beliau dalam menjalankan tugas dan kegiatannya senantiasa dilandasi oleh kedisiplinan yang optimal, sehingga mampu menyelesaikan tanggung jawab sesuai waktu yang ditentukan, malah lebih awal. Responsif yang luar biasa dimilikinya, beliau senantiasa merespon baik secara langsung atau tidak, dari staf, dosen, akademik maupun mahasiswa, tanpa memandang waktu dan tempat. Ketika beliau mempunyai waktu, pasti akan merespon secepatnya, terutama ketika beliau sudah di luar jam kerja. Beliau selalu merespon dengan baik. Apalagi masalah unit kerja, tidak sungkan-sungkan beliau menghubungi kembali demi memastikan dia memberikan solusi terbaik. Demikian pemaparan laporan aktualisasi diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.